Kanjeng Sunan Giri tidak mau mengakui orang yang mengaku keturunannya kalau dia satu, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak membaca Al-Quran, suka berbicara bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana? Wasiatnya adalah jangan lupa baca Al-Quran. Karena memang teman-teman sekalian ya yang berbahagia, amalan Kanjeng Sunan Giri itu adalah Al-Quran. Kenapa begini? Karena ada sebuah manuskrip dikatakan teman-teman, Kanjeng Sunan Giri itu tidak mengakui orang yang mengaku keturunannya. Ya, Kanjeng Sunan Giri tidak mau mengakui orang yang mengaku keturunannya kalau dia satu, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak membaca Al-Quran, suka berbicara bohong. Beliau nggak suka. Jadi kata beliau, ketika beliau berwasiat kepada Syekh Suluki, nanti dicek sini ya, ada namanya wasiat Kanjeng Sunan Giri kepada Syekh Suluki. Jadi dijelaskan bahwasannya Sunan Giri itu mengatakan, jangan kamu ceritakan sisilahku ini kepada orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, tidak mau baca Al-Quran, suka berkhianat. Kenapa? Karena mereka bukan keturunanku, kata beliau. Tutu anak putu ingsun, itu kata beliau, jelas di manuskrip dikatakan begitu. Jadi kalau ada keturunan Kanjeng Sunan Giri itu ahli bertapa, ahli baca Al-Quran, ya maklum, memang sudah wasiatnya seperti itu. Maka nggak heran banyak keturunan beliau khususnya di Madura itu ahli bertapa dan ahli baca Al-Quran, teman-teman ya. Nah, lanjut kembali, ini ceritanya setelah beliau keluar selama 100 hari di Ampel, di Giri Kedaton itu, di Giri Gajah, beliau turun, beliau datang pamitan kepada orang tuanya, yaitu ramah mertua. Kepada ramah mertuanya pamitan, ramah mertua, saya minta izin hendak belajar agama ke Surabaya, ke Ampel Denta. Di sana ada seorang wali, seorang sunan yang dikenal alim allamah, dikenal wasita, namanya Kanjeng Sunan Ampel atau Khotib Makhdum Sunan Ampel. Akhirnya teman-teman, sama ramah mertuanya itu diberi izin, untuk melanjutkan ngajinya beliau kepada Sunan Ampel. Setelah nyampe di Ampel teman-teman ya, jadi ya namanya Ampel kan ya, Ampel itu waktu itu ramai sudah, karena memang lahan itu memang beliau diberi tanah pertikan atau tanah bebas pajak oleh Brawijaya, penguasa saat itu. Suami bibinya Kanjeng Sunan Ampel itu ngasih tanah di Ampel Denta untuk persiapan itu digunakan sebagai padepokan atau digunakan sebagai bentuk pondok pesantren. Kalau sekarang ya pemondokan lah dulu ya, tempat belajar agama gitu, untuk mengajar para abdi dalam, ngajari anak-anaknya para pangeran-pangeran Majapahit dan juga warga sekitar yang tidak mau masuk Islam dan belajar agama Islam, itu di Ampel Denta. Dan masyhur itu Kanjeng Sunan Ampel. Akhirnya Sunan Giri ya, Sunan Giri Muda atau Payan Khalifah itu ke Ampel, sowan. Jadi setelah itu disambut oleh Kanjeng Sunan Ampel. Biasa dalam perkenalan orang-orang dulu ya, perkenalan orang dulu pasti gini, kamu siapa namanya, anaknya siapa, ada perlu apa. Memang kebiasaan orang Arab ya, jadi man anta wa man abuka, atau keturunan siapa begitu, itu memang sudah kebiasaan orang Arab, karena memang Sunan Ampel itu orang Arab.
Jadi ketika itu sampean siapa gitu. Payan Khalifah atau Kanjeng Sunan Giri Muda menjawab, saya Ainul Yakin. Saya dari Giri Gresik, dari Tandes. Karena memang beliau sebelum mukim di Giri Gedaton, di Giri Gajah, sebelum mukim di Giri, beliau mukim di Tandes di tempat mertuanya. Jadi katanya beliau, saya Ainul Yakin dari Giri, dari Tandes Gresik ke sini Kanjeng Sunan mau belajar agama Islam kepada jenengan. Sampean anaknya siapa? Kalau jenengan tanya saya ini cuma tahunya saya itu bahasanya beliau ya. Saya ini Ainul Yakin, putranya Pangeran Walilana atau putranya Maulana Yakub Pangeran Walilana bin Maulana Ishaq Malaka. Di Malaka kakeknya, makanya di Malaka. Nanti cek ya di atas, nanti ada ceritanya bagaimana Kanjeng Sunan Giri itu ke Malaka belajar kepada kakeknya itu ya, tidak tercek. Jadi kata beliau, setelah mengetahui kalau itu siapa Sunan Giri itu adalah putranya Pangeran Wilanang, langsung bilang begini, langsung dipeluk. Jadi dalam kisah ini, di dalam data ini ya, di tulisan itu dikatakan langsung Kanjeng Sunan Giri itu dipeluk, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu anakku juga, katanya beliau. Jadi kamu itu anakku juga ya. Aku sama abahmu itu masih saudara gitu. Cuman kalau dalam grid keluarga gitu, kata beliau, dalam grid keluarga abahmu itu lebih tua derajatnya daripada saya. Itu kata Sunan Ampel. Kenapa begitu teman-teman? Ternyata memang betul kan ya. Maulana Yakub itu kan sepupunya Kanjeng Sunan Ampel. Jadi sepupu dari mana? Ibunya Maulana Yakub itu Syarifah Zainab binti Jumadil Kubro. Zainab itu kakak daripada Sayyid Ibrahim Asmorokondi Tuban. Gitu. Jadi Ibrahim Asmorokondi bin Jumadil Kubro, sedangkan ibunya Maulana Yakub itu Syarifah Zainab binti Jumadil Kubro. Karena Zainab ini kakaknya Ibrahim Asmoro, ya maklumlah Sunan Ampel mengatakan bahwasanya kakak sepupunya itu lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena dia anaknya bude, anak budenya gitu. Ya. Kalau kita kan kita manggil sepupu kita, kalau kepada kakak sepupu yang lebih tua kan manggil kakak gitu, derajatnya. Ya, sama seperti itulah gambarannya Kanjeng Sunan Ampel ketika menerangkan kepada Sunan Giri. Setelah itu teman-teman, panjang ceritanya. Beliau belajar nanti, insyaallah nanti di video selanjutnya nanti kita akan dijelaskan bagaimana apa saja yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Ampel, ilmu apa aja yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Ampel kepada Sunan Giri. Baik teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.